sebuah desa terpencil, ada seorang petani yang bernama Pak Resi. Setiap berangkat pulang dan pergi ke sawah, Pak Resi selalu melewati rumah Pak Kasen. Pak Kasen adalah tetangganya Pak Resi. Pak Kasen adalah seorang pemburu yang memiliki anak laki-laki semata wayang bernama Kesna, dan memiliki seekor anjing galak. Anjing itu nakal dan sering melompati pagar dan mengejar-ngejar domba milik petani. Petani itu meminta tetangganya untuk menjaga anjingnya, tetapi ia tidak mau peduli. Setelah anaknya Kesna berangkat sekolah, Pak Kasen si pemburu kemudian berangkat ke hutan untuk berburu. Dan menyapa Pak Resi petani di sawahnya yang dilewati saat menuju hutan. Di siang hari, di saat petani sedang beraktivitas di sawah ladangnya, dan pemburu masih berburu di hutan. Anjing nakal milik pemburu itu mengganggu dan mengejar domba-domba milik petani. Anjing itu menyerang beberapa domba hingga terluka parah. Waktu sudah hampir sore, petani bersiap untuk pulang ke rumah. Setelah mendapat hasil buruannya, pemburu segera memanggul rusa buruannya dan bergegas pulang. Tetapi apa yang terjadi? Sesampainya di rumah petani terkejut. Petani bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Petani itu merasa tak sabar, dan memutuskan pergi ke kota untuk berkonsultasi kepada seorang petugas, kenalannya yang bernama Bu Mirke. Petugas itu mendengarkan cerita petani itu dengan hati-hati dan berkata, "Saya bisa saja menghukum pemburu itu dan memerintahkan dia untuk merantai dan mengurung anjingnya. Tapi, siapa nanti yang akan mengurus dan merawat Kesna, anaknya Pak Kasen, si pemburu itu jika dipenjara?" Dan Anda akan kehilangan seorang teman dan mendapatkan seorang musuh. Mana yang kau inginkan, teman atau musuh yang jadi tetanggamu? Petani itu menjawab bahwa ia lebih suka mempunyai seorang teman. Bu Mirke sang petugas itu berkata, "Baik, saya akan menawari Anda sebuah solusi yang mana Anda harus menjaga domba Anda agar tetap aman dan ini akan membuat tetangga Anda yang seorang pemburu tetap sebagai teman." Mendengar solusi sang petugas, petani itu setuju.
Ketika sampai di rumah, petani itu segera melaksanakan solusi dari Bu Mirke sang petugas. Petani mengambil satu domba terbaiknya. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Dan menghadiahkannya kepada anak tetangganya itu yang bernama Kesna. Tetangganya menerima dengan sukacita dan anaknya yang bernama Kesna sangat senang dan mulai bermain dengan domba itu. Si pemburu, Pak Kasen pun turut senang dan bahagia untuk menjaga mainan baru anaknya. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kedermawanan petani kepada anaknya, pemburu itu sering membagi hasil buruan kepada petani. Just come share my pillow and rain go away. Akhirnya pemburu sekaligus tetangga petani itu menjadi teman baiknya. Untuk menjaga mainan baru anaknya, si pemburu itu membangun pagar kayu dan mengkerangkeng anjing pemburunya. Dan Pak Kasen pemburu membangun pagar kayu lagi agar anjingnya tidak bisa melompat dan mengejar domba lagi. Sejak saat itu anjing itu tidak pernah mengganggu domba milik petani. Ada sebuah ungkapan kuno mengatakan, cara terbaik untuk mengalahkan dan mempengaruhi orang adalah dengan kebajikan dan belas kasih.